Federico Valverde ungkap krisis internal Real Madrid usai dipermalukan Atletico. Gelandang Real Madrid, Federico Valverde, mengungkapkan bahwa timnya mengadakan serangkaian pembicaraan darurat setelah kekalahan telak 2-5 dari Atletico Madrid di derby ibu kota. Ia menyebut momen itu sebagai salah satu periode paling emosional sejak membela Los Blancos. Kekalahan di Metropolitano Stadium menjadi pukulan keras bagi pasukan Xabi Alonso, yang sebelumnya mencatatkan awal sempurna di La Liga. Meski sempat menyamakan kedudukan 2-2 di babak pertama lewat gol Kylian Mbappe dan Arda Güler, Madrid tampil rapuh di babak kedua dan dihukum 3 gol tambahan oleh rival sekotanya. Valverde mengaku ruang ganti Madrid sempat berada dalam suasana tegang dan penuh evaluasi. 2 hari terakhir sangat berat, kami semua kecewa dengan kekalahan itu, ujar gelandang asal Uruguay tersebut. Kami banyak berbicara, sejak saya di Madrid, jarang sekali terjadi pembicaraan sebanyak ini. Kami harus berubah secepatnya, terutama soal sikap di lapangan. Dalam pertandingan seperti derby, Anda tidak butuh motivasi tambahan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi, bukan hanya di Madrid, tapi dimanapun. Kami bisa gagal dalam hal teknis, tapi sikap itu tidak bisa dinegosiasikan. Itu langkah pertama untuk menunjukkan bahwa kami ingin menang. Ia menyoroti buruknya respons tim di awal babak kedua, yang menurutnya menunjukkan kurangnya determinasi. Kami tampil seolah hasil imbang sudah cukup. Itu tidak bisa dibiarkan, kami harus mengubahnya mulai dari pertandingan berikut, tegasnya. Lini belakang keropos, Real Madrid soroti kelemahan Dean Huijsen. Real Madrid akhirnya menelan kekalahan pertama musim ini setelah dibantai 2-5 oleh rival sekota mereka Atletico Madrid akhir pekan kemarin. Dalam laga derby di Metropolitano, Real Madrid tampil mengecewakan, terutama di barisan pertahanan. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Dean Huijsen, bek baru yang sebelumnya tampil impresif awal musim. Namun melawan Atletico, bek muda yang musim lalu memperkuat Bournemouth itu terlihat kesulitan menghadapi ketangguhan fisik penyerang Atletico. Kelemahan bek berusia 20 tahun itu yang paling disoroti adalah dalam duel udara. 2 bintang termahal milik Chelsea dalam incaran Real Madrid, proyek baru Los Galacticos. Real Madrid dilaporkan sudah menyusun rencana transfer yang sangat ambisius untuk musim panas 2026. Raksasa Spanyol itu disebut membidik 2 bintang utama dari klub Premier League, Chelsea. 2 pemain yang masuk dalam radar serius Los Blancos adalah Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Keduanya dianggap sebagai solusi ideal untuk melanjutkan proses generasi di lini tengah mereka. Proyek besar ini digagas untuk mencari pengganti sepadan bagi para legenda yang telah pergi. Era keemasan Toni Kroos dan Luka Modric di Santiago Bernabeu kini telah resmi berakhir. Menurut laporan seorang jurnalis ternama, minat Madrid terhadap duo Chelsea ini sangatlah serius. Mereka bahkan disebut jatuh cinta pada gaya permainan kedua gelandang tersebut. Real Madrid saat ini tengah berada dalam fase transisi yang sangat penting. Lini tengah mereka yang legendaris selama 1 dekade terakhir kini membutuhkan penyegaran total. Setelah Toni Kroos memutuskan pensiun pada 2024, kini giliran Luka Modric yang menyusul pergi. Kepergian 2 maestro itu meninggalkan lubang besar yang harus segera ditutup dengan kualitas sepadan. Manajemen klub sebenarnya sudah mempertimbangkan untuk membeli gelandang baru di bursa transfer terakhir. Namun, pelatih Xabi Alonso memutuskan untuk memaksimalkan skuad yang ada untuk sementara waktu. Kini, rencana untuk mendatangkan gelandang kelas dunia kembali menjadi prioritas utama. Musim panas 2026 pun ditetapkan sebagai momen yang paling ideal untuk bergerak di pasar transfer. Sejumlah nama seperti Rodri Hernandez dan Adam Wharton sempat dikaitkan dengan Madrid. Namun, kini ada 2 nama lain yang mencuat ke permukaan dengan sangat kuat. Menurut jurnalis Graeme Bailey, Madrid menaruh perhatian khusus pada duo gelandang andalan Chelsea. Moises Caicedo dan Enzo Fernandez adalah 2 pemain yang mereka amati secara reguler. Bailey menyebut bahwa di bawah kepemimpinan pemandu bakat Juni Calafat, Departemen Rekrutmen Madrid telah bertransformasi. Mereka kini menjadi sangat teliti dalam melakukan studi dan analisis terhadap calon target. Real Madrid sedang melakukan uji kelayakan terhadap opsi gelandang potensial. Mereka terus-menerus memantau target potensial mereka, kata Bailey seperti dilansir Chaut Offside. Minat Real Madrid terhadap sosok Enzo Fernandez ternyata bukanlah sebuah cerita yang benar-benar baru. Klub ibu kota Spanyol itu dilaporkan sudah sejak lama mengagumi bakat sang pemain. Ketertarikan ini pertama kali terendus setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Argentina. Ia menjadi salah satu pilar utama saat negaranya sukses menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
Chelsea pada saat itu bergerak sangat cepat untuk merekrutnya dari Benfica setelah turnamen tersebut usai. AC Milan bidik Gonzalo Garcia dari Real Madrid untuk perkuat lini serang Januari ini. AC Milan belum menambah striker murni selama jendela transfer musim panas lalu dan kini mengincar pemain Real Madrid, Gonzalo Garcia, sebagai opsi pengisi posisi tersebut. Meski Milan sempat dikaitkan dengan sejumlah penyerang seperti Rasmus Højlund dan Dusan Vlahovic, mereka gagal merekrutnya. Dua calon striker yang hampir bergabung, Victor Boniface dan Konrad Harder, batal berlabuh ke San Siro setelah Boniface gagal melewati tes medis dan Harder memilih RB Leipzig. Saat ini, Santiago Gimenez menjadi satu-satunya striker sejati di skuad Milan meski performanya masih kurang konsisten, baru mencetak gol pertamanya musim ini setelah melakukan 19 tembakan. Menurut laporan Transfer Market Web, prioritas utama Milan pada bursa Januari mendatang adalah mendatangkan bek tengah berkualitas untuk memperkuat pertahanan. Namun, pengamatan terhadap Gimenez yang mulai menunjukkan peningkatan juga terus dilakukan. Selain itu, Milan tengah memantau Gonzalo Garcia, striker muda Real Madrid yang mencetak 4 gol dalam 6 laga terakhir di Piala Dunia Klub. Garcia jarang dimainkan di La Liga karena persaingan ketat di lini depan Madrid, sehingga Milan berharap bisa mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian. Meskipun pinjaman dengan opsi beli jarang dilakukan Real Madrid, hubungan baik antara kedua klub memberi peluang negosiasi. Milan berharap kesepakatan dapat tercapai guna memperkuat lini serang yang selama ini masih menjadi perhatian. Bukan hanya kalah telak, Militao dan Carvajal juga cedera. Real Madrid tidak hanya menelan kekalahan menyakitkan dari Atletico Madrid pada pekan ke-7 La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026, Sabtu malam WIB, Los Blancos juga harus menerima kabar buruk terkait kondisi Eder Militao dan Dani Carvajal. Kekalahan 2-5 dari rival sekota menjadi pukulan telak bagi Real Madrid. Pertahanan yang rapuh membuat Thibaut Courtois harus memungut bola 5 kali dari gawangnya di Stadion Metropolitano. Militao ditarik keluar pada babak pertama setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki usai berduel dengan Alexander Sorloth. Carvajal kemudian juga tak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan Eduardo Camavinga pada menit ke-59. Menurut laporan Guillermo Ray dari The Athletic, kondisi kedua pemain akan diperiksa lebih lanjut oleh tim medis Real Madrid. Militao diduga mengalami cedera pergelangan kaki, sementara Carvajal mengalami masalah pada kaki kanannya. Real Madrid berpotensi menghadapi skenario yang tidak asing, krisis cedera di lini belakang. Sebelumnya, Los Blancos sudah kehilangan Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold, dan Ferland Mendy karena masalah kebugaran. Jika Militao dan Carvajal juga harus absen, maka Alonso hanya memiliki 3 bek tengah utama yang benar-benar fit. Situasi makin pelik karena David Alaba baru tampil selama 10 menit musim ini. Hal itu membuat Dean Huijsen dan Raul Asensio terpaksa menjadi opsi utama. Alonso pun berisiko harus kembali melakukan eksperimen, dengan menurunkan gelandang seperti Aurelien Tchouameni atau Federico Valverde untuk menutup lubang di pertahanan, seperti yang sempat dilakukan pada musim lalu. William Saliba perpanjang kontrak, Real Madrid ganti bidik Ibrahima Konate. Arsenal boleh bernapas lega, bintang lini belakang mereka, William Saliba, akhirnya berkomitmen memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium. Bek asal Prancis itu setuju menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya hingga melewati 2027. William Saliba telah sepakat dengan kontrak baru yang membuatnya bertahan di klub melewati akhir masa kontraknya saat ini pada 2027, tulis Daily Mail Sport dalam laporan mereka. Kabar ini tentu membuat Madrid, yang kini ditangani Xabi Alonso, harus mengubah radar. Klub dengan julukan Los Blancos tersebut tengah membidik satu nama yang disebut kuat masuk daftar buruan adalah bek Liverpool, Ibrahima Konate. Ibrahima Konate dari Liverpool telah menjadi subjek minat Los Blancos, yang diyakini tertarik untuk membawanya ke Bernabeu musim panas mendatang, tulis Daily Mail. Masalahnya, situasi Konate di Anfield sedang pelik, kontrak 5 tahunnya akan segera habis. Itu berarti, sejak Januari nanti, dia bebas bernegosiasi untuk transfer gratis. Fans Liverpool tentu masih mengingat pahitnya kehilangan Trent Alexander-Arnold dengan cara serupa setahun lalu. Kala itu, kepindahan sang bek kanan ke Madrid justru berakhir menyakitkan. Bakat lokal itu pergi dari Liverpool dengan akhir yang pahit, fansnya sendiri bahkan mencemooh dia di Anfield, ungkap laporan tersebut.
Ironisnya, mimpi Alexander-Arnold di Bernabeu sejauh ini justru tidak berjalan mulus. Setelah debut yang mengecewakan, Alonso sempat mencadangkannya di 2 dari 3 laga berikut. Lebih buruk lagi, ex-kapten The Reds itu dicoret Thomas Tuchel dari skuad Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Nasib buruk Alexander-Arnold pun berlanjut saat ia akhirnya kembali dipercaya starter dalam laga Liga Champions melawan Marseille pekan lalu. Baru beberapa menit tampil, dia harus keluar karena cedera hamstring.